untuk maju ke depan menerima penghargaan. Untuk lomba IMC Indonesia Energy Marathon Challenge tim Cimahi 2, mobil gasolin oleh Gusti Ramdhani. Selanjutnya tim Cimahi 3, mobil listrik oleh Farid Rinanto. Selanjutnya untuk kategori lomba motor nasional oleh Julian Fikri. Untuk kategori lomba karate nasional antar mahasiswa oleh Rina Natsumina. Kepada Ketua Senat kami mohon untuk menyampaikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Senat dan anggota yang telah menyampaikan penghargaan ini. Hadirin yang kami hormati, sampai pada acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Senat Politeknik TEDC yang kami hormati Bapak Dr. Desweb, MSI, MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Wali Kota Cimahi yang mewakili, yang terhormat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri yang mewakili, yang terhormat Koordinator Kopekris Wilayah 4 Jakarta Banten atau yang mewakili, yang terhormat DPD
Diikuti Direktur Program Simolek. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Jakarta. Yang terhormat Kapolsek, Kodim dan Korem Cimahi. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Bandung Barat. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Hasan Sadikin atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Yustira atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Yustira Tibaka atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Yang terhormat para kepala SMK Subkampus. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan dan Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa. Yang terhormat seluruh senat, sivitas akademika, para dosen dan para undangan, orang tua wali beserta wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang sangat berbahagia ini kita memperoleh rahmat-Nya untuk dapat berkumpul di gedung ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi sivitas akademika Politeknik TDC Bandung di Cimahi, yakni wisuda lulusan Politeknik TDC ke-10 untuk tahun akademik 2012-2013. Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya atas nama pribadi maupun seluruh sivitas akademika Politeknik TDC dengan penuh kebahagiaan pada hari ini mempersembahkan sejumlah 463 lulusan Politeknik TDC. Lulusan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab Politeknik TDC kepada bangsa dan negara, dan sekaligus wujud karya utama Politeknik TDC. Maka pada kesempatan ini saya atas nama sivitas akademika mengucapkan selamat pada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya dalam menyelesaikan studi di Politeknik TDC Bandung di Cimahi. Kepada penyedia beasiswa seperti dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Biro Perencanaan, dan juga dinas-dinas pendidikan yang lain, orang tua dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia, dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilannya, dan tak kalah penting adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar, staf administrasi atas kerja keras dan kerjasamanya dalam mendidik mahasiswa sehingga mereka berhasil wisuda pada hari ini. Hadirin para wisudawan yang saya hormati, ketika saudara telah menyelesaikan studi, saudara akan segera meninggalkan kampus dan memasuki lingkungan dunia kerja di masyarakat. Di lingkungan kerja inilah saudara akan menjumpai perbedaan, yaitu perbedaan konteks dan kompleksitas sosial. Perbedaan pertama, konteks sosial. Jika sebelumnya saudara belajar
Kegiatan yang saudara lakukan akan secara langsung berdampak praktis karena pengembangan ilmu berlangsung dalam konteks problem solving. Misalnya, permasalahan yang dihadapi pada dunia kerja adalah menjawab persaingan, pengujian dan pengembangan. Untuk menjaga atau meningkatkan daya saing, keberhasilan saudara dalam menjawab permasalahan praktis inilah akan berdampak memberikan kemajuan pada berbagai pihak. Perbedaan kedua yaitu perbedaan kompleksitas sosial. Jika di bengkel atau di laboratorium, saudara belajar dengan para dosen yang semuanya adalah akademisi, namun di dunia kerja saudara akan menjumpai beraneka ragam perilaku. Disinilah saudara perlu memperhitungkan para pesaing untuk menjawab kebutuhan para pelanggan dan mengikuti aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah. Hadirin yang saya hormati, untuk menjawab respon dan menjawab masalah praktis dunia kerja, maka saudara sebagai alumni Politeknik TDC perlu senantiasa bersikap terbuka, mau terlibat dalam berinteraksi dan dialog dengan beraneka ragam pihak di masyarakat, serta melakukan pembelajaran melalui interaksi dan dialog tersebut, sehingga saudara akan memperoleh aneka ragam perspektif antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Politeknik TDC pada kesempatan ini telah meluncurkan satu konsep untuk meminimalisir kesenjangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan, yakni dengan konsep atau sistem pendidikan berbasis kerja atau PBK yang telah diimplementasikan dengan beberapa industri, diantaranya dengan PT PLN Subang, PT Danone atau Aqua, dan PT KIS dari Kalimantan. Para wisudawan, orang tua, serta hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasanah kekayaan intelektual manusia yang bernilai tinggi. Maka jadikanlah pengetahuan yang Anda peroleh sebagai modal dan kekuatan awal untuk tumbuh dan berkembang dalam membangun komitmen guna meraih kesuksesan. Saya selalu berkata dalam perkuliahan, ingat bahwa perubahan tidak pernah dihadiahkan oleh siapapun, tetapi perubahan harus kita perjuangkan demi meraih masa depan yang gemilang. Kembangkanlah pemikiran-pemikiran yang positif, kritis, dan inovatif yang dapat mencerminkan reputasi terbaik Anda sebagaimana yang baru saja Anda raih. Para wisudawan, pesan terakhir saya, jika saudara ingin dikategorikan menjadi orang sukses, maka jadilah orang yang segera mencari solusi untuk memecahkan setiap permasalahan, bukan menjadi orang yang suka membesar-besarkan masalah. Sebab orang yang seperti inilah yang termasuk kategori yang gagal. Sekali lagi khusus untuk para guru, jadilah guru yang baik, jadilah teladan di sekolahnya, jadikan tata tertib di sekolah sebagai pola hidup kawan-kawan, sehingga apa yang diperoleh di bangku kuliah insya Allah bermanfaat untuk anak didik. Hadirin yang kami hormati, kami menyadari bahwa keberhasilan pengelola program Politeknik TDC tidak lepas dari bimbingan dan peran aktif dari pimpinan dan staf Profesor Soeyan Jakarta, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Cianjur, Pandeglang, Sumbawa Besar, Ciamis, Cimahi,
juga Dinas Kesehatan Bandung Barat, Puskesmas Bandung Barat, pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, begitu juga Simolek, Balai Besar Latihan Kerja Dalam Negeri, judul BLK, Balai Pelatihan PU Jakarta, rumah sakit seperti Hasan Sadikin, Cibapat, Muslidah, Sariningsi. Begitu juga dengan dunia industri seperti PT Trapindo Utama, PT PLN, PT Tirta Lestari, PT Mika, PT Trapindo Indah, dan lain-lain. Maka kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Para wisudawan, orang tua, wali hadirin yang berbahagia, kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa ada 2 orang mahasiswa Politeknik TDC Bandung yang telah melakukan joint degree dengan FPIC Kamboja. Begitu juga ada 2 orang mahasiswa FPIC Kamboja yang melakukan joint degree di Politeknik TDC Bandung, khususnya di program teknik informatika. Dan rencananya tahun depan insya Allah dari Politeknik TDC Bandung akan memberangkatkan kembali pada bulan Januari, dan dari Kamboja akan datang juga pada bulan Januari 2014. Pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama Sivitas Akademika menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah meraih penghargaan baik tingkat nasional dan internasional. Seperti tadi sudah disampaikan, lomba mobil hemat energi diberi nama Cimahi 2 dan Cimahi 3. Dan mohon doa restu juga insya Allah bulan Februari anak-anak kita mau berangkat ke Filipina untuk kontes. Juga lomba struktur beton untuk teknik konstruksi bangunan dan lomba karate. Akhirnya pada kesempatan ini saya sampaikan selamat kepada seluruh orang tua, wali, wisudawan, wisudawati atas keberhasilan putra putri Bapak Ibu. Dan kami serahkan kembali kepada instansi atau lembaga yang telah memberikan beasiswa, dan juga kami serahkan kembali kepada orang tua wali. Bagi yang D1 di belakangnya diberi nama embel-embel ahli pratama, D3 ahli media, dan yang D4 sarjana terapi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa yang kami hormati Bapak Peoninata Ginting ST, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili dari Ketua Pembina Yayasan Daya Juang Bangsa memberikan sambutan pada acara wisuda yang sebelum Politeknik Bandung. Pada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada yang terhormat Direktur Simolek dan wakilnya, pada yang terhormat para Biro BPKN atau mewakilinya,
tanggal 18 Desember 2013 kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara pelaksanaan Sudan 10 Politeknik TEDC Bandung yang merupakan hasil akhir perkuliahan bagi mahasiswa-mahasiswa program D1, D3, serta D4 dari semua program studi. Lulusan Politeknik TEDC Bandung merupakan sumber daya manusia yang ada dan berkualitas sebagai calon tenaga kerja profesional yang dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja pada dunia usaha dan industri, di mana harus dituntut memiliki kompetensi serta memiliki daya saing dibandingkan lulusan perguruan tinggi lainnya. Begitu pula semangat membangun sikap jiwa kewirausahaan bagi lulusan diharapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan kemandirian usaha. Oleh karena itu, bekal keterampilan yang diperoleh sejak zaman kuliah agar dapat diterapkan serta dapat diimplementasikan untuk mencapai prestasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Hadirin yang kami hormati, tantangan yang sangat global seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu besar tentunya menjadikan calon tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Nuansa seperti ini apabila tidak dicermati dengan sama, maka kita akan selalu tertinggal dengan negara lain. Sejalan dengan perkembangan zaman, para lulusan harus tetap konsisten, komitmen berkarya dan berkarya untuk kreatif, mandiri serta inovatif yang berguna bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Doa dan harapan kami dari Yayasan Dewan Bangsa, jadilah lulusan yang dapat membuat, menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat, bukan hanya sebagai penunggu lapangan kerja. Karena lulusan Politeknik TEDC Bandung adalah sedikit bicara banyak bekerja. Di samping itu, kepada Universitas dan mitra-mitra yang telah merekrut dan menyeleksi lulusan dari kami ucapkan terima kasih. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada jajaran Politeknik TEDC Bandung yang sudah bersusah payah mengelola Politeknik ini sehingga mendapatkan lulusan yang terbaik. Akhir kata, atas nama Ketua Pembina dan Pengurus Yayasan Dewan Bangsa, kami mengucapkan selamat atas segala perjuangan Anda selama berpendidikan di Politeknik TEDC Bandung. Sukses selalu dalam memasuki dunia kerja dan dunia pengabdian. Tak lupa kami sampaikan salam sejahtera dan ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua, wisudawan dan wisudawati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan atas sambutannya. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, sambutan dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Kompetensi 4 yang akan diwakili Bapak Koordinator pada Bapak Adel Rukiat SPD. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Koordinator dari Sekretariat Bapak Profesor Dr. bahwa harus tidak ini DRT beliau dikatakan lain dan sehingga saya mewakili beliau untuk mencapai
pimpinan, senat, serta seluruh sivitas akademika Politeknik TNI, Kepala Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Cimahi atau yang mewakilinya, wisudawan dan wisudawan, para orang tua serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmat dan karunia-Nya. Di hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara wisuda program Diploma Politeknik TNI tahun 2012 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Jawa Barat dan Badan mengucapkan selamat kepada pimpinan Politeknik TNI serta sivitas akademika yang telah berhasil melaksanakan proses belajar mengajar hingga pelaksanaan sudah pada hari ini. Dan tidak lupa kepada para pejabat dan wisudawati mengucapkan selamat atas menjelaskan saudara yang telah menyelesaikan pendidikan Politeknik TNI. Begitu pula mengucapkan selamat kepada orang tua yang telah memilih telah mengukir kita dari sukses dalam menempuh pendidikan tinggi. Wisudawan dan wisudawati yang kami muliakan, kegiatan sudah merupakan momen yang bersejarah dalam perjalanan hidup seseorang. Karena itu, ujian dijadikan sebagai pangkal tolak untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Selepas dari sini, saudara, ujian dapat dimanfaatkan oleh keluarga, masyarakat, dan juga mungkin bagi bangsa dan negara. Jadilah sosok pribadi yang berkualitas dan berkompetensi di bidangnya, sehingga kehadiran saudara di dalam masyarakat benar-benar dapat diandalkan sebagai seorang insan pribadi, hendaknya selalu menjaga nama baik kehormatan. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah didapat. Masih banyak jalan yang akan ditempuh dalam hidup ini. Masih banyak pengorbanan dan perjuangan yang harus diharapkan. Masih banyak pengetahuan dan harus sekali dipelajari, dan masih banyak prestasi yang perlu diraih. Pimpinan Politeknik TNI yang berbahagia, kehadiran perguruan tinggi diharapkan dapat merupakan salah satu pilar penting yang dapat membawa perubahan kebijakan. Karena perguruan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana dan sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus juga diharapkan dapat menjadi wahana yang sangat penting untuk membuat pola pikir masyarakat dalam menuju berpulihnya masyarakat pikir yang demokratis. Dewasa ini kita dihadapkan pada tingkat persaingan sistem di pusat kerja yang terus meningkat, dengan peningkatan pemanfaatan teknologi pada berbagai bidang dunia besar, serta kebutuhan tingkat profesionalisme yang semakin tinggi. Hal ini menuntut peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk itu, kebijakan dan upaya yang perlu dilakukan di bidang pendidikan tinggi harus dapat merespon berbagai tantangan baik pada tingkat nasional dan internasional. Hadirin yang kami hormati, dalam menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi, penguasaan pengetahuan dan keterampilan bagi lulusan perguruan tinggi belum cukup untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu dilengkapi dengan kemampuan dan keterampilan pendukung dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi dan mengadaptasi kondisi yang berubah dengan cepat, dan kehidupan dan dunia kerja yang akan mencapai kemampuan berkomunikasi secara efektif dan secara global maupun media tulisan, pengusahaan bahasa Inggris, perusahaan bahasa asing atau bahasa Inggris, kemampuan belajar dan berkomunikasi, analisis serta kemampuan bekerjasama dan tidak kalah pentingnya adalah kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mengucapkan selamat atas penyelenggaraan wisuda ini pada pimpinan pemimpin TDC beserta sivitas akademika agar terus menerus dan tidak berhenti untuk meningkatkan kualitas baik kualitas tenaga pengajar maupun kualitas pelajaran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian, sehingga segala usaha pengabdian yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sidik Rianto SMMPD. Adanya dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Cimahi atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para musbida Kota Cimahi, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, yang kami hormati Ketua Bappedes Wilayah 4, yang kami hormati Ketua Asosiasi Profesi Polmiki Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Ketua Asosiasi Profesi Paterni Provinsi Jawa Barat, Ketua Yayasan Pendidikan Ayakuan Bandung, Direktur Politeknik Industri Bandung, hadirin dan undangan yang berbahagia serta para orang tua wali serta wisatawan Sudawati yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat bertemu dan bertatap muka dengan saudara-saudara hadirin sekalian, orang tua wali dan wisudawan dalam suasana penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Semoga silaturahmi dan terjalin saat ini dapat kita pertahankan dan dapat kita tingkatkan dalam kerjasama dan diskusi yang bermanfaat dan positif bagi kesehatan kesehatan di masa yang akan datang. Pada saat yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kabar selamat kepada para lulusan yang kami kasih untuk pendidikan dengan penuh perjuangan dan doa. Semoga saudara-saudara telah dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendidikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di negeri kita yang tercinta ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada para orang wali karena berkat dorongan, bantuan dan pengertian Bapak Ibu sekalian, maka lulusan usia ini dapat lulus tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam mewujudkan program kesehatan nasional khususnya program kesehatan, dengan kesehatan
Badan Kesehatan Dunia telah mengisahkan kepada kita semua bahwa yang dapat dilakukan pembangunan kesehatan 80% tentukan oleh sumber daya manusia kesehatan di samping pembiayaan. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia kesehatan mempunyai peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan. Pengembangan pendidikan tenaga kesehatan merupakan bagian dari pembangunan kesehatan dan diarahkan menggunakan kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pada pengembangan pendidikan dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah pola pengembangan pendidikan tenaga kesehatan yang didesain dengan mengacu pada standar kompetensi dan standar pelayanan kesehatan sehingga diharapkan adanya kesesuaian atau sinkronisasi antara kompetensi lulusan pendidikan tenaga kesehatan dengan yang dibutuhkan di pelayanan kesehatan. Hadirin yang saya hormati, salah satu program nasional saat ini yang akan dikembangkan bersama yang akan dilaunching oleh Bapak Presiden pada tanggal 1 Januari 2019 adalah program pembentukan sistem jaminan nasional, sistem jaminan sosial nasional. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 3 dan pasal 24 ayat 2 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Dan negara menggunakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Melalui program jaminan sosial ini, pemerintah memberikan pada seluruh rakyat Indonesia jika terjadi peristiwa yang menyebabkan berkurang atau hilangnya keselamatan karena sakit, mengalami kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, masuk usia lanjut atau pensiun, dan meninggal dunia, maka intensi kami untuk mengsinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kesejahteraan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta BPJS. Melalui program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS, pemerintah menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Melalui pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat dihimpun dari masyarakat untuk biaya pembangunan ekonomi dan sekaligus menjamin risiko sosial yang dihadapi oleh masyarakat agar mereka tetap dapat memperoleh kebutuhan dasar hidup yang layak. Tidak
Para hadirin sekalian, untuk ketertiban acara berlangsungnya prosesi wisuda tidak akhir selesai, dimohon para ibu-ibu yang ada di belakang duduk kembali untuk melanjutkan acara tersebut. Dan bagi para wisudawan dan wisudawati disilakan duduk kembali. Satu lagi, saya mohon harap yang duduk di atas podium tidak menyalakan merokok. Soalnya aturan tata tertib sudah saya bacakan di awal mula acara wisuda. Terima kasih atas perhatiannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Direktur Simoni kepada yang terhormat Bapak Infuti MSc MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peace be with you. Allah mercy and blessing is yours. First of all, I would like to introduce myself. My name is Rudy. I come from Cambodia. Nama itu saya mulai hasil dari Director of Program. Semoga is one of the regional center under the CTO, Southeast Asian Eastern Cooperation Organization. I get the instruction from my director. First of all, I would like to say congratulations to all of you in this graduation ceremony. And then, Honorable
Kenyang dulu baru ada energi berjuang untuk negara dan bangsa. Jadi Anda belajar untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk negara Anda dan lingkungan sekitarnya. Intellectual person is different from the not intellectual person. You see what is bad and you see what is not good. Good for your life with your environment. And also people like now the IT is moving. Everyone having an iPhone. You can use the internet anywhere you can. And one of this China, the people is 1.3 billion people, but they can afford to the Indonesia. So they need to eat a lot, but they can afford. How about the agriculture in these countries? So study program. China 1.3 billion people. Nantinya tanahnya akan kurang-kurang dalam penduduk tambah terus. Jadi kita perlu membangun. Sekarang pun pemerintah Indonesia itu ada yang wujud dengan Kamboja untuk impor dari Kamboja di sini. Jadi China penduduk terbanyak di dunia, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia. Ini baru makan banyak. Kalau Anda ambil semua tanah itu jadi perguruan tinggi, nanti untuk agriculture makan apa? Ada untuk makan. Jadi kita menggunakan teknologi teknologi dengan kita memberikan education for all to the student by the open and externally. Because Samoa is one of the regional center dealing with open and externally to support and serving education for all for the people in Indonesia, even in the Southeast Asia countries. And then IT is moving, is developing. My director requests to insert in simulation program in media for the communication into the room. Insert or additional room to the room. And then we go to the room 2013 for inclusion. Should be based on what we say 21st century skill. That's why you should be insert the 21st century skill in your grade to compete with other countries in Southeast Asia. In 2015, to be open market for all. If you are not qualified to lose the opportunity, you should qualify. Not speak Sunda, but speak English. Indonesian English, maybe you can get also Chinese, because mulut terbanyak, umum terbanyak di dunia. Cina, Inggris, dan Indonesia maybe cukup. Untuk perdagangan juga bisa, untuk bekerja di luar negeri, posisi-posisi di international organization like PBB, UNESCO, UNICEF, you can apply in India. But if you get the opportunity to upgrade the study, the degree, please upgrade the study first, degree first. And then you're looking for a good job in the international web. Because karena kita harus persiapan untuk integrasi dalam Asian Community tahun 2015, mau tidak mau, karena bos kita, presiden semua sudah setuju untuk masuk ke situ, jadi kita harus ikut gerakan bos kita. Presiden semua sudah setuju tahun 2015, jadi semua kontingen harus upgrade dia kompetensi, dia graduation. Jadi yang lulus itu yang berkualitas, yang bisa saing dengan Filipina, dengan Singapura, dengan tenaga kerja di rumah,
Bumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Asep Suhanda, MPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat, Direktur Politeknik BDC, yang terhormat Wali Kota Cimahi, yang terhormat dari Kepala Biro Pedesaan Warga dan juga yang terhormat dari Provinsi Simalek, yang terhormat Ketua Yayasan Politeknik BDC, juga yang terhormat Koordinator Kompetisi yang hadirin undangan yang kami muliakan, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia dan perkenannya. Alhamdulillah kegiatan tidak sebagai urusan Politeknik BDC tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan dan jadwal yang telah ditentukan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara menyelesaikan pendidikan yang secara langsung akan menambah sumber daya manusia Jawa Barat yang memiliki kompetensi dan berdaya saing secara global. Namun demikian, kami berharap saudara tidak puas dengan kualifikasi yang diraih sekarang, tetapi harus tetap mempunyai motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Pendidik harus mempunyai kualifikasi yang telah ditetapkan dan sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sekarang saudara dalam menyelesaikan jenjang D4, maka saudara sudah memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dan juga menggurui, yaitu untuk mendapatkan sertifikat pendidikan. Pendidikan berprogram untuk satu, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan inovatif. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan juga memberikan keteladanan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Hadirin dan wisudawati yang berbahagia, dengan diraihnya ijazah dan meningkatnya kualifikasi, tentu saja harus diikuti dengan meningkatnya kualitas intelektual, spiritual, dan emosional, serta meningkatnya kinerja. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, attitude, dan motivasi. Oleh karena itu harus terus meningkatkan pengetahuan atau wawasan dan kepribadian dengan cara mengikuti terus perkembangan pengetahuan, tingkat keterampilan, terutama untuk menunjang proses dan kualitas pembelajaran, antara lain dengan mengoptimalkan kompetensi untuk memberikan kemudahan belajar pada peserta didik melalui kurikulum metoda dan multimedia, serta terus meningkatkan motivasi lahir dari diri sendiri. Pendidik harus terus menambah wawasan bidang ilmu berdasarkan permasalahan keilmuan yang muncul dalam rangka penerapan kurikulum sekolah pada berbagai jenjang. Dengan kurikulum 2013, guru
Sungguh bangga saat ini Anda telah sukses menempuh pendidikan. Kami mengajak untuk merapatkan barisan bergandengan tangan untuk membangun Jawa Barat dengan pendidikan. Kita kerja keras dan berdoa semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan setiap program. Pengorbanan saudara selama pendidikan Allah telah mencatatnya sebagai ibadah. Secara khusus bagi saudara-saudara yang telah meraih prestasi terbaik pada pendidikan ini, jangan pernah puas dengan prestasi yang diraih sekarang. Berjuang terus untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Jawa Barat. Hadirin dan undangan yang berbahagia, terakhir kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh sivitas akademik Politeknik PTC dan semua pihak yang telah membantu saudara-saudara kita dengan tangan kesuksesan meningkatkan kualifikasi. Politeknik PTC serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan di sini. Demikian sambutan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Profesor Dr. Haji Muhammad Wahyu Jakasih Sibireng. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, mari kita ungkapkan rasa syukur ini melalui doa yang akan dipimpin oleh Bapak Effendi Rahman MAG. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت حين. اللهم اصلح لنا دين الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا الاخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Penutupan sidang Senat Terbuka Politeknik TDC oleh Ketua Senat. Beri rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga pada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan acara ini. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara sidang Senat Terbuka Politeknik TDC Bandung di Cimahi tahun 2013 dengan resmi saya tutup. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, Senat Politeknik TDC
selesainya perbukaan sidang, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara sidang terbuka dalam rangka wisuda angkatan tersebut program yang dipromo oleh TNI 18 Desember tahun 2013. Atas segala